Bertempat di Hotel Beston Palembang, FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) menggelar orientasi PPG Daljab dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Acara resmi dibuka Rektor UMP yang dalam hal ini diwakili Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Palembang Profesor Dr. Indawan, MPD. Senin tanggal 18 September tahun 2023. Kegiatan PPG, Pendidikan Profesi Guru, sebagai LPTK penyelenggaranya adalah FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang. Dari kegiatan lanjutan setelah pembukaan orientasi mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023, yaitu penyamaan persepsi dalam upaya peningkatan kapasitas dosen dan guru pamong PPG di LPTK FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang. Hadir pada acara pembukaan ini selain Wakil Rektor 1, Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Rusdi A. Siroj, MPD, jajaran Wakil Dekan yaitu Wakil Dekan 1 menjabat PLT Ketua Program Studi PPG Dr. Saleh Hidayat, MC. Wakil Dekan 2, Dr. Yeti Hastiana, MC. Wakil Dekan 3 Dr. Andes Refsen, MPD. Wakil Dekan 4 Amrullah, MPD, para dosen dan pengelola FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang serta guru pamong. Mewakili Kepala Diknas Provinsi Sumsel yaitu Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Hajah Eka Diani, Eskom MC, yang pada kesempatan ini berharap seluruh peserta dapat mengikuti program PPG ini dan berhasil. Kita berharap semua mahasiswa yang masuk dan keluar sama jumlahnya. Artinya semuanya berhasil mengikuti kegiatan ini, katanya. Apalagi tadi bahwa PPG ini kan ada sebagian masyarakat yang belum memilih ya. Nah, untuk meyakinkan masyarakat bahwa PPG ini merupakan suatu keharusan dan penting, seperti apa gitu Pak? Oke, artinya memang dianggap morality dari seluruh pihak, apakah itu dari LPTK, ya universitas, menyampaikan kepada masyarakat, mensosialisasi program ini. Sehingga nanti ketika program ini yang menjadi targetkan oleh masyarakat, akhirnya masyarakat nanti berubah paradigmanya yang tadinya dianggap PPG itu merupakan beban bagi calon guru, itu nanti akan berubah menjadi sebuah tantangan. Itu yang paling penting. Karena kami rasakan itu yang terjadi di masyarakat. Ya, setelah PPG itu terkesan yang mengusirnya itu pemerintah dan perguruan tinggi saja, jadi masyarakat sampai ke desa-desa itu masih sangat asing mendengarkan PPG. Itu sekali lagi kami mohon bantuan kepada seluruh media mensosialisasi melalui tulisan, melalui wawancara segala macam atau melalui talk show segala macam, itu menjadi sangat strategis dilakukan sekarang. Saya kira itu. Untuk Universitas Muhammadiyah sendiri sudah ini tahun dari 2021 dipercaya pemerintah sebagai penyelenggara. Ini merupakan kebanggaan sekaligus tantangan Pak. Ya, jadi kita merasakan memang bahwa banyak hal yang bisa kita dapatkan melalui program ini. Pertama tadi yang saya bilang bahwa adanya ajang, ya, adanya sebuah kesempatan antara guru dengan dosen saling bertukar pengalaman, dan tukar pengalaman tersebut akhirnya berdampak kepada peserta PPG. Ini akan lebih kuat tentunya, baik itu dari perspektif metodologis, dari perspektif isi materi ajar itu akan lebih kuat. Karena di situ ada kolaborasi antara dosen dan kolaborasi itu sekali lagi saya bilang itu mewah bagi kita. Makanya bagi dosen dan guru kita terus mengundang agar supaya sama-sama peduli dengan program, sehingga kita nanti ke depan ya sesuai dengan cita-cita undang-undang menghasilkan guru yang lebih kompeten, menghasilkan guru yang profesional, saya kira. Satu lagi yang 18 SKS itu sebetulnya apakah itu sudah waktu yang pas untuk membentuk seorang guru menjadi sosok yang memiliki kompetensi? Oke, jadi sebenarnya prinsip program PPG itu dia perpaduan antara pengetahuan, konsep, keterampilan, termasuk juga pengalaman yang sangat penting. Jadi 18 SKS itu sebenarnya
dilihat dari kegiatan, dalam bentuk kegiatan itu sebenarnya padat sekali yang dilakukan. Jadi seperti program mereka melalui sistem daring, ada dua program, ada sinkronus, ada yang asinkronus. Yang sinkronus mereka bertatap muka, walaupun bertatap maya pada prakteknya itu kalau untuk program dalam jabatan. Tapi setelah mereka bertatap maya, mereka tetap melakukan aktivitas dan aktivitasnya itu terkontrol dengan baik. Karena di sana ada learning management system, sehingga semuanya dilakukan dengan sangat rapi. Jadi dengan 18 SKS itu menurut saya dapat membuat guru dan guru yang sedang mengikuti program dalam jabatan akan lebih profesional. Karena muatan dan kegiatannya itu menurut saya sangat bagus. Itu mensinergikan antara pengetahuan ya, konsep ya, teori dengan apa yang didapatkan di lapangan. Dan sistemnya itu bolak-balik sebenarnya. Balik sistemnya itu concurrent itu maksudnya di atas sekolah atau balik lagi dibengkelin lagi atau dilakukan lagi perbaikan, dilakukan lagi pelaksanaan di sekolah. Jadi seperti itu saya meyakini bahwa dengan PPG ini baik itu prajabatan maupun dalam jabatan ya itu akan menghasilkan guru yang lebih profesional. Menyambung itu. Di tempat yang sama, Dekan FKI Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Rusdi A. Siroj, MPD dalam sambutannya menyebutkan bahwa FKI Universitas Muhammadiyah Palembang sudah melaksanakan PPG dari tahun 2021. Tahun 2021 ada 3 angkatan sebanyak 185 orang dan berdasarkan data alhamdulillah sudah lulus 100%. Lalu angkatan 2022 yang juga ada 3 gelombang dengan total peserta sebanyak 416 mahasiswa dan berdasarkan informasi semua juga sudah lulus semua. Sekarang tahun 2023 FKI PUMP kembali dipercaya menyelenggarakan PPG. Kita sudah melaksanakan orientasi mahasiswa pendidikan profesi guru PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 secara luring di Aula Kiai Haji Fakih Usman lantai 7 Kampus A pada Sabtu tanggal 16 September tahun 2023 lalu, dan sekarang kita melaksanakan orientasi bagi peserta Angkatan 2 yang diikuti sebanyak 150 mahasiswa dari berbagai provinsi di luar Sumsel, kata Dr. Rusdi A. Siroj. Ia juga berharap kiranya semua pihak yang terlibat dapat membantu FKI Universitas Muhammadiyah Palembang agar program PPG ini terlaksana dengan baik. Seluruh kepala sekolah kiranya dapat membantu program PPG ini. Kepada seluruh peserta, Rektor UMP menyambut baik, mudah-mudahan program PPG UMP ini nanti akan memberikan yang terbaik bagi seluruh mahasiswa. Dengan 26 dosen dan guru pamong yang disiapkan diharapkan Angkatan 2 ini akan terlayani dengan baik, tambahnya. Beberapa tahun di sekolah yang artinya mereka itu sudah tercatat atau sudah ada di dalam Dapodik gitu. Sehingga untuk tindak lanjut dari hasil ini tentu sesuai dengan undang-undang, itu kan kebutuhan atau namanya kewajiban atau hak dari guru itu tinggal dipenuhi setelah mereka mendapat sertifikat pendidik. Nah, yang juga kalau yang terkait dengan keterlibatan guru ya khususnya di dalam penyiapan ini untuk yang dalam jabatan itu hanya pada saat persiapan, terutama misalnya dalam tahapan pendalaman materi dan pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, yang saya sampaikan tadi, ini perlu memang dorongan dari pihak Diknas, artinya untuk sekolah, terutama guru, benar-benar menyadari bahwa keterlibatan mereka dalam PPG ini sangat penting karena katakanlah kewajiban, kalaupun tidak dikatakan kewajiban, bahwa tugas sebagai guru bukan hanya mengajar di dalam kelas, tetapi juga mereka punya tanggung jawab juga untuk mempersiapkan calon-calon guru profesional sebagai pengganti mereka di kemudian hari. Gitu. Oleh karena itu, bagi guru-guru terutama yang memang sudah punya
katakanlah pengalaman jam terbang lama, tentu perlu menularkan ya praktik-praktik baik yang sudah mereka laksanakan selama ini dalam kegiatan pembelajaran kepada calon-calon guru profesional ini, karena harus melengkapi pengetahuan para dosen yang sebenarnya lebih banyak pada tataran teoritis ya, di situ. Sementara praktek di lapangan itu lebih banyak itu dilaksanakan oleh para guru di situ. Nah, sementara untuk yang prajabatan ini mulai dari, karena kalau dalam prajabatan PPL-nya guru pamong dan guru dosen dan itu tidak, karena mereka di tempat mereka masing-masing, apalagi yang sekarang kan lokasinya dari tempat kita menyelenggarakan di PPG FKIP MP itu kan tidak bisa langsung menjangkau di tempat masing-masing. Oleh karena itu hanya oleh guru pamong sebagai pembimbing PPL-nya memeriksa dan memantau mereka secara online juga, seperti itu memberikan masukan. Tapi untuk prajabatan itu mulai dari tahap pendalaman materi, penyusunan perangkat pembelajaran sampai kepada PPL, ini guru betul-betul guru pamong dan dosen itu terlibat langsung ke lapangan. Nah, oleh karena itu ini kami betul-betul berharap pihak sekolah dan guru punya komitmen yang seperti disampaikan tadi untuk ikut serta dalam rangka mempersiapkan calon guru ke depan. Karena masih kita temukan, ketika kita mengajak guru yang tadinya sudah bersedia, yang sudah dapat tugas sebenarnya dari kepala sekolah, tapi dengan berbagai alasan tidak, ya yang tadinya sudah oke, itu sudah tiba-tiba jadwal sudah mau disebarkan, ada yang mengundurkan diri, sehingga mencari lagi itu menjadi problem tersendiri. Iya, problem sendiri. Harusnya disupport habis ya Pak ya? Harusnya begitu. Jadi alasannya sampaikan tadi antara lain yang sudah disampaikan, alasannya mereka sibuk sebagai guru penggerak, gitu. Jadi itu yang kita temukan. Dan di sisi lain memang ada persyaratan khusus dari GTK bahwa yang boleh menjadi guru pamong itu mereka yang sudah menjadi jenjang jabatan gurunya, guru madya, atau kalau di golongan itu bermanfaat. Dan itu yang jadi pokok sehingga itu berat. Nah, harapannya memang dari GTK agak menurunkan sedikit ya. Itu Pak yang membuat salah satu alasan akhirnya masyarakat terutama yang ingin kuliah di FKIP agak mundur selangkah ya Pak ya? Tambahan itu ya. Iya. Nah, artinya persyaratan sebagai guru pamong itu tadi sudah minimal guru madya itu atau guru Iya. Nah, sementara untuk yang itu kan porsinya belum banyak. Iya. Dan juga itu rata-rata usia menjelang pensiun. Dan dari segi kemampuan teknologi Agak kurang. agak gaptek masih Iya. itu persoalan. Artinya tidak bisa ikut akselerasi Nah, seperti Iya. itu. Iya. Ada yang bukan wajah agak kurang ya Pak? Oke. Terima kasih Pak Tika. PLT Ketua Program Studi PPG Dr. Saleh Hidayat MC, yang juga sebagai Wakil Dekan 1 FKIP Universitas Muhammadiyah dalam laporannya menyampaikan banyak hal secara detail di antaranya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023 ini diikuti 150 mahasiswa dari beberapa bidang studi di antaranya Bahasa Indonesia 30 orang, Bahasa Inggris 30 orang, Matematika sebanyak 30 orang dan bidang studi biologi sebanyak 60 orang, 2 rombongan belajar. Mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023 secara nasional berdasarkan Surat Dirjen GTK nomor 18.B2-GT00.008-2023 tanggal 14 September tahun 2023 dari 5 LPTK besar seperti Unmul, UNY, UNESA, UNS dan Universitas Muhammadiyah Palembang dengan pembiayaan APBD sebanyak 2.634 orang. Dari semua rangkaian kegiatan uji kompetensi mahasiswa PPG Angkatan 2 ini akan dilaksanakan pada tanggal 30 November sampai dengan tanggal 10 Desember tahun 2023. Mari kita wujudkan kesuksesan pelaksanaan PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023 ini, kata Dr. Saleh Hidayat.
berapa lama? Mulai besok mulai hari ini sampai dengan 10 Desember nanti. Program itu insya Allah adalah UKM PPG. Mereka ini tadi disebutkan bukan hanya dari Sumsel ya Pak ya? Iya, ada dari beberapa provinsi, dari Jambi, Ada yang online dan offline ya? enggak, kalau yang Jambi semuanya online. Semua online, walaupun yang di Palembang juga. Ini cuma mungkin ini hanya seremoni pembukaan aja ya Pak? Iya, sudah dijalankan secara nasional bahwa pada tanggal 18 September ini harus ada orientasi yang dilakukan oleh masyarakat di TK. Dalam kegiatan tersebut selain menghadirkan narasumber dari LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu Dr. Rusdi A. Siroj, MPD, dan Profesor Indawan, juga menghadirkan para praktisi pendidikan berupa 3 orang guru pamong, yaitu Marwiyah, MPD. Guru pamong dari SMA Negeri Unggulan 17 Palembang, Supratik, MPD, Guru pamong dari SMA Negeri 22 Palembang serta Ibu Devi Emilia, MPD, Guru pamong dan menjabat Kepala Sekolah SMPN 15 Palembang. Suasana diskusi berlangsung aktif dan dinamis terutama pada saat membahas tentang implementasi kurikulum merdeka relevansinya dengan pola penerapan dan pengembangan pembelajaran di PPG. Dinamika diskusi yang terbangun dalam kegiatan ini diharapkan akan membangun kompetensi dan kemampuan berpikir kritis dan konstruktif di kalangan dosen dan guru pamong. Lebih lanjut lagi diharapkan akan terbangun iklim kolaboratif dan inovatif antara insan pelaku pendidikan antara LPTK penyelenggara PPG dengan stakeholder di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi dosen dan guru pamong dalam program PPG ini pada akhirnya diharapkan akan berimbas pada pengembangan karakter dan kompetensi mahasiswa PPG Daljab yang saat ini sedang disiapkan dan ditempa oleh LPTK penyelenggara PPG di FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang.